Ini merupakan normal. Ini juga kelihatan sih. Oh, kelihatan. Jadi kamu bayangkan pasien itu masuk dipotong berdasarkan ini shock aksisnya, ini log aksisnya. Ini hati, ini ginjalnya, ini merupakan limbanya. Kalau saya potong di aksialnya, nah kamu lihat di sini ini merupakan si usus-ususnya. Oke, ini merupakan rektumnya. Ini kolon sigmoidnya. Ini kolon mesenteriumnya. Nah, kamu lihat kolon sigmoid ini dia bentuknya tipis ya, lubangnya tipis seperti ini. Terus kemudian tidak ada penebalan dinding dan di sekitarnya ini tidak ada pembesaran bandar getah bening. Ya. Nah, kita lihat pasien yang di sini. Kolon sigmoid yang tadi, yang ini bentuknya sudah merebal dan dia sudah ada perjalanan ke luar lemak mesenterium daripada si kolon sigmoidnya ini. Nah, ini merupakan contoh dari keganasan pada kolon sigmoid. Nah, yang bisa dilihat di sini selain keganasan di sini sudah ada keterlibatan pada getah bening di sekitar. Ya, yang bulat-bulat ini yang merupakan pada getah beningnya. Nah, dari sini kita bisa menentukan stagingnya. Ya, ini T-nya bagaimana? Apakah dia sudah menginvasi submukosa? Sejauh mana dia sudah menginvasi? Lalu kemudian kita nilai bagaimana kalau keterlibatan bandar getah beningnya, apakah hanya regional aja atau sudah ada keterlibatan bandar getah bening yang cukup jauh. Kemudian kita bisa lihat juga bagaimana ada penyebarannya, bagaimana apakah ada keterlibatan dari hati, bagaimana ada keterlibatan dari tulang-tulang sekitarnya jika ada itu merupakan metastasis. Jadi pada model tes ini yang dipakai adalah CT scan, ya, bukan merupakan baring enema. Jadi pemeriksaan si baring enema ini kenapa ditinggalkan? Karena keunggulannya sudah jauh berbeda dengan CT scan yang tadi. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau tanya? Saya masih kurang ngerti atresia. Itu apakah ada kayak kayak nama sign tersendiri gitu, kayak nama si anal atresia itu kan tadi kan analak anis. Izin dok, Terima kasih ya. Saya tanya untuk yang anak atresia itu kan ada 2 gambar dok. Ada gambar yang rektumnya itu tidak mencapai udara di rektum itu tidak mencapai anus. Lalu yang di gambar kedua itu kan ada yang vesika urinaria itu gabung salurannya sama uretra ya. Nah, apakah itu mereka emang berbeda gitu dok? Maksudnya berbeda tuh atau kayak kondisi itu berbeda atau sama gitu dok? Oke, untuk menjawab pertanyaannya, kita akan kembali ke bagian klasifikasi, ya, yang namanya klasifikasi Friedberg. Nah, jadi pada pasien ini kebetulan 2 pasien ini merupakan pasien yang sama, ya, kebetulan. Ya. Tapi pada kenyataannya nanti biasanya screening dipakai adalah pemeriksaan dulu, radiologi fotopolitik. Ya. Jadi dilihat apakah ada atau tidaknya anal atresia. Ketika ada, biasanya nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kontras. Kenapa? Karena dari sini kita tidak tahu apakah ada fistulasi atau tidak. Oke, itu intinya ya. Nah, ketika kita lakukan pemeriksaan kontras ini, ya, biasanya kontras ini dimasukkan ya dari vesika urinaria dan juga dari si saluran cerna biasanya. Nah, ketika dimasukkan, ini kebetulan kontras ini dimasukkan dari uretra, ini dari uretra, dari saluran pipis ya, dari uretra itu uretra ya, yang setelah vesika urinaria dia keluar. Nah, dimasukkan dari uretra. Nah, ternyata si cairannya ini mengisi ke 2 arah, mengisi ke vesika urinaria dan juga mengisi ke rektum, gitu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bisa ada kondisi ini, bisa ada atau tidak, tapi ada kondisi ini dan juga tidak ada kondisi ini, gitu. Jadi apakah selalu seperti itu? Tidak selalu, karena klasifikasinya seperti ini. Ya, jadi ketika ada anatresia bisa didapatkan fistula, bisa juga tidak didapatkan fistulasi, seperti itu. Cara membuktikannya gimana? Cara membuktikannya adalah
Jadi jawabannya adalah pemeriksaan ini ya kebetulan pada pasiennya sama, tetapi pada kenyataannya biasanya dilakukan pemeriksaan ini terlebih dahulu, barulah dilanjutkan pemeriksaan ini. Tujuannya untuk membuktikan ada atau tidaknya visualisasi pada pasien seperti itu. Terima kasih dok. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Udah selesai. Hai, Vivi. Bentar gue ngeliat kamera dulu. Hai. Oke, Gisel.